Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi bioteknologi yang membahas tentang rekayasa genetika. Yang akan kami paparkan, yang pertama, rekomendasi DNA. Yang kedua, plasmid. Yang ketiga, teknik hibridoma. Yang keempat, cloning. Yang kelima, terapi gen. Dan yang keenam, bayi tabung. Di sini, saya, Kristalia Zakiatul Maharani, akan memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu rekomendasi DNA. Rekayasa genetika atau rekomendasi DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari genetika atau DNA dalam bentuk murninya. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan atau ketetapan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini, telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Teknologi khususnya yang digunakan dalam rekayasa genetika meliputi teknologi DNA rekombinan, yaitu pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya bentuk integritas dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Hai, perkenalkan nama saya Zulfa Alfisal Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang plasmid, teknik hibridoma, dan cloning. Yang pertama yaitu plasmid. Nah, apa sih plasmid itu? Plasmid adalah molekul DNA yang sirkular dan kecil yang dapat masuk ke dalam bakteri dan melakukan replikasi secara otonom. Jenis plasmid menurut tujuannya ada dua penggunaan, yaitu plasmid yang digunakan untuk cloning prokariot dan plasmid yang digunakan untuk cloning eukariot. Sifat plasmid itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu molekul DNA yang mengandung gen tertentu. Yang kedua, dia itu dapat bereplikasi sendiri. Yang ketiga, dia itu dapat berpindah ke sel bakteri lain. Yang terakhir yaitu sifat plasmid pada keturunan bakteri sama dengan plasmid induk. Setelah plasmid, selanjutnya yaitu teknik hibridoma. Apa sih teknik hibridoma itu? Nah, teknik hibridoma adalah teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara sel limfosit B yang menghasilkan antibodi dengan sel kanker yang memiliki karakter cepat membelah. Sifat dari sel hibridoma itu sendiri yaitu immortal. Selanjutnya yaitu teknik cloning. Apa sih cloning itu? Nah, cloning itu adalah teknik untuk memproduksi duplikat yang identik secara genetis dari suatu organisme menjadi klon yang merupakan keturunan aseksual dari individu tunggal. Cloning itu sendiri bisa dilakukan kepada hewan, tumbuhan, dan manusia. Di sini cloning memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari cloning yaitu adanya spesies baru dalam jumlah yang besar dengan waktu yang relatif singkat. Contohnya yaitu kalian tahu ayam potong kan? Ayam potong itu loh. Nah, ayam potong itu usia 30 sampai 35 hari dia itu udah bisa dipanen. Beda dengan ayam tetangga atau ayam yang biasa keliaran di rumah-rumah kita. Nah, itu gak mungkin banget kan kalau dia umur 30 sampai 35 hari udah bisa dipotong, dipanen kan gak mungkin.
Nah, terus selanjutnya yaitu dampak negatif dari cloning, yaitu yang pertama menurunkan tingkat keanekaragaman spesies, dan yang kedua meningkatkan resiko kematian pada individu hasil cloning. Nah, seperti ayam potong itu tadi, ayam potong itu gampang sekali dia matinya, beda dengan ayam-ayam tetangga. Dia tuh sangat kuat, bahkan ketabrak sepeda pun dia kadang nggak mati, seperti itu. Terima kasih. Saya Alvina Azaskia. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan terapi genetik. Terapi genetik merupakan suatu pengobatan spesifik yang dilakukan terhadap kelainan genetik. Contohnya yaitu kelainan metabolik yang diturunkan serta kanker. Dapat dikatakan pula terapi genetik adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan atau penyakit mengenai kelainan gen. Dan dikatakan pula terapi genetik merupakan suatu terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen abnormal atau gen cacat yang memiliki tanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Jadi dalam terapi gen ada dua pendekatan yang mungkin dilakukan, yakni kemungkinan pertama yaitu adanya penggantian gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal. Nah, cara ini dianggap sebagai cara yang ideal karena dapat membantu menyelesaikan kelainan genetik turunan. Nah, yang kedua, pendekatan dengan penggantian fungsi gen yang abnormal. Nah, jadi dalam terapi genetik itu ada dua pendekatan yang mungkin dilakukan. Terapi gen juga dapat digunakan untuk mengobati penyakit genetik yang tidak memberikan respon terhadap pengobatan umum pada biasanya. Jadi terapi genetik ini biasa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang memiliki seperti harapan hidup yang rendah dan seperti tidak ada kemungkinan untuk bisa sembuh dari penyakitnya dengan pengobatan-pengobatan umum yang biasa dilakukan. Maka dari itu dilakukanlah terapi gen ini sebagai salah satu pengobatan yang cukup signifikan perkembangannya yang digunakan dalam bidang kedokteran. Lalu yang kemudian adalah prinsip dasar terapi gen. Nah, sebenarnya dalam melakukan terapi gen itu yang dibutuhkan adalah gen dan vektor. Nah, apa itu vektor? Vektor merupakan pengantar yang dapat membawa masuk gen secara efisien ke sel. Nah, keberhasilan dari terapi gen ini sangat tergantung pada pemilihan vektor yang tepat. Nah, vektor itu ada berapa? Vektor itu ada dua. Yang pertama yaitu vektor virus dan vektor non-virus. Yang kemudian adalah keterbatasan terapi gen. Walaupun terapi gen merupakan suatu penemuan pengobatan di bidang kedokteran yang terbilang cukup bagus dan signifikan, tetapi terapi gen masih memiliki banyak keterbatasan karena terapi gen merupakan suatu teknik atau ilmu yang relatif baru dan mempunyai beberapa kekurangan yang menjadikannya sebagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang umum terjadi atau keterbatasan yang paling sering terjadi dan pasti terjadi biasanya itu adalah keterbatasan berupa ekspresi gen yang berlangsung singkat, sehingga efek dari terapi ini dalam jangka panjang itu belum bisa diprediksi dari sekarang. Jadi setelah adanya terapi gen ini dapat membantu untuk menyembuhkan suatu penyakit kelainan gen, namun belum diketahui seperti apa efek jangka panjangnya. Setelah mengetahui prinsip dasar terapi gen, yaitu yang intinya kita harus bisa memilih vektor mana yang tepat, yang kemudian adalah pengantar terapi gen pada kulit. Nah, cara penghantaran terapi gen dapat dibagi menjadi dua, yaitu in vivo dan ex vivo. Kulit, mengapa kulit? Karena kulit merupakan organ yang baik untuk kedua jenis terapi gen ini. Yang pertama yaitu pengantaran in vivo. Terapi gen dengan pengantaran in vivo dapat dilakukan dengan cara mengantarkan langsung materi genetik
ke kulit atau ke jaringan pasien. Nah, jikalau yang pengantaran in vivo ini langsung, yang kedua adalah pengantaran ex vivo. Pada teknik ini, jaringan kulit pasien dipotong terlebih dahulu selnya, nah kemudian dikultur dan disuntikkan kembali ke pasien tersebut. Jadi jika yang in vivo tadi langsung diberikan perlakuan ke kulitnya, yang ex vivo harus ada pemotongan terlebih dahulu, seperti pemotongan jaringan. Jadi yang membedakan keduanya adalah hal tersebut. Nah, untuk teknik pengantaran ex vivo memang lebih rumit dan mahal serta akan meninggalkan jaringan parut. Namun, teknik ini adalah teknik yang lebih dipilih atau lebih menarik di dunia kedokteran karena memiliki beberapa keunggulan. Dan keunggulan itu salah satunya adalah efisiensi transfer gen dan jenis sel yang dituju dapat ditentukan sebelum diantar ke kulit pasien. Jadi seperti lebih efisien daripada yang in vivo, walaupun ex vivo lebih mahal, lebih rumit, dan akan meninggalkan bekas. Baik, yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bayi tabung atau teknik bayi tabung. Nah, teknik bayi tabung ini merupakan suatu teknik yang sudah tidak asing lagi di Indonesia karena sering sekali menjadi teknik yang membantu pasangan-pasangan tak subur untuk dapat memiliki keturunan. Nah, jadi teknik bayi tabung ini sudah ada mulai tahun 1966. Nah, kemudian pada tahun 1976, teknik bayi tabung telah membantu pasangan tak subur yang bernama Leslie dan John Brown untuk mendapatkan seorang keturunan. Nah, teknik bayi tabung ini tuh seperti apa? Teknik bayi tabung merupakan teknik pembuahan antara sel sperma dan sel telur yang biasa dilakukan di tuba falopi, diganti medianya menjadi pada sebuah tabung atau piringan kaca yang berbentuk tabung. Nah, untuk bayi tabung ini memiliki prosedur tersendiri. Jadi memang sedikit berbeda dengan pembuahan pada umumnya atau pembuahan seperti biasanya. Jika biasanya dilakukan secara mandiri di tuba falopi, maka pembuahan ini dilakukan di tabung seperti yang telah saya bilang tadi. Nah, teknik ini sudah banyak sekali dilakukan dan sering dilakukan karena memang keberhasilannya pun relatif banyak. Persen dari keberhasilannya relatif banyak. Walaupun tidak 100% bayi tabung akan bisa menjadi cara yang efektif, tapi persen keberhasilan dari bayi tabung ini tergolong tinggi. Oleh sebab itu, teknik bayi tabung sudah sangat sering digunakan di Indonesia ataupun di luar negeri. Pengambilan sel telur melalui metode suntikan lewat vagina dengan pantauan pemeriksaan ultrasonografi. Jadi tetap dipantau melalui USG dan dengan cara suntikan lewat vagina. Nah, tahap yang ketiga, pembuahan atau fertilisasi sel telur. Nah, setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sperma secara mandiri. Kemudian sperma akan diproses sehingga sel-sel sperma suami yang berkualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur dalam tabung di laboratorium. Nah, sel telur dan sel sperma yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiakkan dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18 sampai 20 jam kemudian. Untuk pemantauan yang selanjutnya diharapkan sudah terjadi pembuahan. Nah, tahap keempat, pemindahan embrio. Jika telah terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka akan ada hasil pembuahan yang akan membelah diri menjadi beberapa sel yang biasa disebut dengan embrio. Nah, embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya pada kisaran waktu 2 sampai 3 hari kemudian. Nah, tahap kelima, pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka masuk dalam fase menunggu kehamilan. Nah,
Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan urin untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dapat dipastikan dengan metode pemeriksaan USG. Apabila semua tahapan itu telah dilakukan dan ternyata menunjukkan adanya kehamilan, maka tahap selanjutnya adalah seperti biasanya, yaitu menunggu bayi itu lahir dan berkembang di kandungan, yang biasanya waktunya adalah 9 bulan 10 hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya bayi tabung itu sama dengan yang biasanya atau hamil biasanya, namun ada bantuan alat dari laboratorium yang dikhususkan untuk para pasangan tak subur. Dan bayi tabung ini sudah dapat menjadi suatu teknik yang memiliki banyak manfaat bagi pasangan-pasangan tak subur di luar sana. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan ada kesalahan kata serta beberapa kata yang kurang jelas saya juga mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Rajin belajar, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.